Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan kajian kita halaman 55 nomor 8 di bawah sekali, hadis dari Al-Barra bin Azib. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala kana rajulun yaqra'u suratal kahfi wa indahu farasun marbutun bisatanaini fataghashathu sahabatan faja'alat tadnu wa ja'ala farasuhu yanfiru minha falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dhalika faqala tilka sakinah tanazzalat lil Qur'ani muttafaqun alaih. Dari Al-Barra bin Azib, semoga Allah meridai beliau, katanya, kana rajul, ada seorang laki-laki, yaqra'u surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi, wa indahu faras, di sampingnya ketika itu ada seekor kuda, marbutun, yang diikat, bisatanaini, dengan 2 tali. Fataghashathu sahabatun, maka tiba-tiba taghashat, dinaungi dia oleh awan, sahabah, oleh gumpalan awan. Faja'alat taduru wa tadnu, maka awan itu mendekat, berputar-putar mendekat. Wa ja'ala farasuhu yanfiru minha, hingga membuat atau menjadikan kudanya yanfiru, lari. Falamma asbaha, maka tatkala telah masuk waktu pagi, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara lahu dzalika, maka lalu zakara, menyebutkan atau menjelaskan kepada Nabi zalika, setentang itu kejadian. Faqala, maka berkata Nabi, tilkas sakinah, itu adalah sakinah, tanazzalat lil Qur'an, yang turun karena bacaan Al-Quran. Di antara keistimewaan, kemuliaan, keagungan, ketinggian dan keutamaan Al-Quran adalah ketika Al-Quran itu dibaca, makin bagus kita membacanya, makin khusyuk, semakin indah suara kita, maka ketika itu para malaikat-malaikat makin suka dan makin senang dengan bacaan Al-Quran itu. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa malaikat-malaikat
Kadang-kadang mendekat dan berada di sekeliling orang-orang yang baca Al-Quran. Kadang-kadang tidak, tergantung orang yang bacanya. Nah, di sini disebutkan oleh Al-Bara, ada seseorang laki-laki. Ketika itu dia membaca surat Kahfi. Tapi bukan hanya surat Kahfi. Apapun surat sebetulnya kalau dibaca, kalau malaikat tertarik, datang dia. Nah, ketika itu ada kuda terpaut dengan 2 tali kekang di dekat si pembaca. Ketika asyik-asyik membaca, tiba-tiba ada segumpalan awan menaungi. Takasyathu sahabah. Dan awan itu berputar-putar, lalu makin dekat gumpalan awan. Mengetahui itu kudanya menggelinjang, lari, terputar lari di pautannya. Kemudian ketika pagi hari peristiwa itu diceritakannya ke Nabi. Kata Nabi itu adalah sakinah yang turun ketika Al-Quran dibaca. Apa maksudnya kan begitu. Dalam beberapa penjelasan disebutkan bahwa ada beberapa orang sahabat, bukan hanya satu ini. Salah satunya Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair itu salah seorang sahabat yang terkenal, pintar, cerdik. Dia pandai menulis membaca. Di zamannya orang pintar. Juga berani, ahli panah, hebat berenang. Orang Ansar dari suku Aus. Dan suaranya indah, sehingga Rasulullah memujinya. Kalau dia baca Quran sangat menarik. Suatu kali dia duduk di luar rumah. Lalu anaknya yang bernama Yusuf tidur-tiduran di dekatnya. Kemudian di situ ada kuda. Kuda itu kuda yang sangat patuh, yang siap dilecak, ditunggangi, diperintah. Maka malam itu dibacanya Al-Quran dengan biasa, suara indah. Tiba-tiba ada kuda tadi meringkik dan berlari-lari. Kuda yang dibacanya ketika itu surah Al-Baqarah dalam sebuah riwayat. Kalau itu surah Kahfi. Lalu dek kudanya berputar-putar, ngelinjang, berhenti. Kuda tadi berhenti loh, dah putar-putar leh. Kemudian dilanjutkannya baca ayat berikutnya. Kembali kuda tadi bersawaknya mengelinjang-gelinjang, lari-lari kian kembali, putar-putar. Kemudian hentikannya balik. Dan itu kejadian berulang-ulang. Lantarannya takut anaknya yang mana Yusuf kau terinjak oleh kuda, dihentikannya baca Quran sama sekali. Setelah berhenti, tiba-tiba dia menongak kata.
Nampaklah gumpalan awan agak putih bercahaya-cahaya memayungi jurang ke atas. Begitu cepat ke atas. Itulah hampir subuh. Peristiwa itu diceritakannya kepada Rasulullah. Nah, kenapa tidak engkau teruskan Rasulullah? Kamu khawatir nanti anakmu terpijak. Andaikan engkau teruskan, kami juga bisa melihat. Itu adalah malaikat. Nah, malaikat yang turun hadir menyimak, mendengarkan engkau baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Andaikan engkau teruskanlah membaca itu, kami bisa lalu mencari gumpalan awan-awan yang bercahaya itu. Tadinya tidak tahu. Di dua dalam riwayat lain adalah kisah lain, tapi yang dua itu terpecik. Pertama, dapat kita pahami kalau membaca Quran bunyikan suara, dijaharkan. Tapi jangan rakyat-rakyat, jangan nangik-nangik, sekedar terangah di telinga dan terangah di orang sabalah. Sebab menjaharkan bacaan Quran itu lebih menyentuh, makharatnya jelek, panjang pendeknya jelek, kemudian bisa disimak dan diingat. Sebenarnya bukannya malaikat, jin-jin pun juga ikut mendengar. Dulu ketika Rasulullah salat dan baca Quran, kan jin ikut mendengar. Kita tidak tahu makhluk apa yang ada di sekitar kita yang ikut menyimak kita membaca Quran. Itu satu. Bersyukurlah orang-orang yang diberi suara yang indah, sehingga sia saja yang mendengar bacaannya merasa tersentuh. Karena fitrah kita suka kepada yang indah, yang bagus, tidak bisa dipungkiri. Indah, bagus. Nah, kita yang tidak, suara kita tidak indah, kadang-kadang serak-serak kariang. Kalau saya serak basah, maka aku serak kariang. Baca aja lah Quran itu dengan suara-suara yang agak keras. Walaupun suara kita tidak indah. Karena malaikat juga hadir, yang lain juga menyimak. Kemudian khusus tentang surat Kahfi. Apa hubungannya kudo? Hewan-hewan tertentu kan bisa melihat malaikat. Sebagaimana hewan-hewan tertentu juga bisa melihat setan atau jin. Kuda salah satu hewan yang bisa melihat kehadiran para malaikat. Ayam, anjing tidak melihat malaikat, tapi melihat setan. Jadi dalam beberapa riwayat disebutkan kuda tadi itu mengelinjang-gelinjang lari-lari karena melihat kehadiran banyak malaikat. Malaikat hadir. Ini putar-putar. Taduru wa tadunu. Putar-putar dan malaikat. Dan bisa jadi orang yang membaca Quran itu tidak sadarnya malaikat banyak di situ. Tidak sadar. Karena malaikat tidak menampakkan diri. Sebab kalau malaikat itu menjelmakan diri menjadi sosok manusia, tidak satu pun orang yang tahu bahasa itu malaikat. Jangankan kita, sedangkan para nabi-nabi pun kadang-kadang tidak tahu bahasa malaikat. Tapi di Indonesia ada yang mengaku bisa melihat malaikat perempuan, Elia Eden. Elia Eden, agama Salamullah. Ini pernah mendapat wahyu daripada Jibril. Kadang-kadang mengakunya Jibril, kan hebat orang Indonesia. Jadi kalau malaikat sudah menjelmakan diri menjadi sosok manusia, tidak satu pun yang tahu.
Dulu ketika malaikat mampir ke tempat Nabi Ibrahim pun tak tahu tu malaikat. Tak tahu malaikat. Sampai carinya anak sapi yang mantap, gemuk. Anak sapi itu diolahnya. Nabi Ibrahim kan manusia yang senang dengan tamu. Disuguhkan jadi hidang kepada malaikat. Malaikat tak menyentuh. Berarti Nabi Ibrahim tak sadar itu adalah malaikat. Ketika malaikat mampir ke tempat Nabi Lut tak tahulah itu malaikat. Dia datang anak muda gagah-gagah, camihnya. Kaum Nabi Lut itu kan kaum yang LGBT. Nah, LGBT. Ada LGBT. Laki-laki kilo terbalik benar. Jadi camihnya kan. Cepet-cepet malaikat disuruh ke rumah. Khawatir, tahu orang kampung. Kalau orang kampung itu pertama menceliak orang muda gagah. Istrinya berkhianat. Di rumahmu ada gagah laki-laki yang. Ceritanya sampai situ. Artinya Nabi Lut pun tak tahu. Ketika Jibril beberapa kali datang menemui Rasulullah, bahkan pada dulu itu Rasulullah, sahabat-sahabat senior tak tahu tu. Itu malaikat. Jadi sekolah ada malaikat. Kamu cukuran kan? Tak tahu. Kalau tidak balai dua tu cintaku orang. Dekat kan. Jadi malaikat kalau hadir atau menyelemakan dirinya menjadi sosok manusia tertentu, tidak ada yang tahu satu malaikat. Itu catatan. Jangankan kita manusia biasa, para nabi-nabi mulia pun tidak tahu. Barangkali khusus Nabi Muhammad yang barangkali yang tahu. Ketika Jibril datang, kan dikasih tahu Nabi Muhammad. Kemudian ketika kita baca Quran, bisa jadi malaikat banyak hadir. Ketika suasananya nyaman, tenang, adem, nikmat, tu bukti kedatangan malaikat, sakinah. Ada perasaan tertentu ketika baca Quran. Ketika orang baca Quran, bertambah tenang, bertambah nyaman, yang sulit diungkapkan kesejukan, kenyamanan. Itu bukti ada yang malaikat. Sebab kalau malaikat hadir, setan tak ada di situ. Dua makhluk pun tidak akan ada di satu tempat secara bersamaan. Jadi kalau setan ada, mereka tidak. Maksudnya mereka rahmat. Kalau mereka rakib atid adalah. Malaikat kiraman katibin adalah. Ini saat-saat para setan-setan ada di rumah, malaikat tidak masuk. Sebaliknya ketika malaikat-malaikat ada, setan tidak ada. Mereka akan tidak bisa bertemu. Ini kita ketika baca Quran itu, malaikat tiba. Pertama, setan lari. Ketika seorang baca Quran dengan sungguh-sungguh ikhlas, setan menyerah. Maka malaikat datang. Kedatangan malaikat itu bisa jadi ditandai dengan ketenangan, kesejukan, kenyamanan, kebahagiaan tertentu. Adalah suatu hal yang terasa. Maka bacalah Quran itu dengan suara indah, keraskan, jalihkan makhraj-makhrajnya,
dan terengah. Andaikan ada jin-jin muslim mendengar, malaikat juga mendengar. Ini saksi. Khusus mengenai surat Kahfi, kalau dalam hadis itu kan, kana rajulun yaqra'u surat al-Kahfi. Ada seseorang membaca surat Kahfi. Tapi di sisinya ada faras, kuda, marbutun, yang diikat dengan syatanain, syatan dua tali kekang. Lalu tiba-tiba diselimuti oleh awan sahabah. Lalu awan itu mendekat. Kudanya lari-lari. Kan itu tak? Ada apa dengan surah Kahfi? Yang pertama, surah Kahfi kita kan disukai bacanya malam Jumat. Nah begini, sejak matahari terbenam sampai besok siang sebelum matahari terbenam. Pertukaran hari itu kan matahari terbenam. Dan jana orang wak patang no kami malamnya lah Jumat. Sentiang orang wak kan. Patang tadi mis malamnya lah. Bila ko patang kami malam Jumat. Besok kalau terbenam matahari habis Jumat. Maka berlaku membaca surah Kahfi itu semenjak malam terbenam matahari sampai besok sebelum terbenam matahari. Boleh sama dengan salawat. Sepanjang itu boleh kita baca surah Kahfi kapan saja. Tapi adalah orang membaca surah Yasin. Bahkan namanya Yasinan. Kita lagi lo namanya Abu Tarik Kahfian. Di Sri Lanka kita setiap petang kami bulan Jumat Kahfian. Ndak kopian, kalau kopian tu lain lah kan Kahfian. Kan ada so nak. Yasin, Yasinan. Kalau Kahfi, Kahfian. Kalau Rahman, Rahmanan. Ndak permanen Rahmanan. Bau ko nya baca Yasin di petang kami bulan Jumat, kita nak ngaji hukum. Ada orang baca Yasin. Karena adalah sekian fadilah-fadilah, sekian keutamaan-keutamaan, keistimewaan tentang surat Yasin. Cuma dipereso oleh tukang pereso lah. Kebanyakan itu hadis-hadisnya kalau tidak daif, maudhu'. Daifnya kadang-kadang jiddan. Jiddan tu bahasa Arab amik, lemah benar. Kalau maudhu' dibuat-buat, dibikin-bikin palsu. Ada satu dua hadisnya yang kata-kata sahih. Cuma kita tidak mengkaji itu. Muncul lama lah orang Yasinan. Tapi yang sabananya kita yang disukai, yang dianjurkan baca surat Kahfi. Surat Kahfi dalam beberapa riwayat disebutkan salah satunya hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Di rumah kita ada kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Juga kitab Al-Baihaqi lebih lebar lah ya. Al-Baihaqi di situ bisa diperiksa bunyi hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, bahwa Rasulullah SAW sabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah, di hari Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Adha'a lahu, menyinari, memancar, ya, menyinarinya cahaya di antara dua Jumat. Jumat ini
Jumat akan datang. Ini akan datang. Dalam beberapa riwayat lain bahwa siapa yang baca surat Kahfi, ikut dalam kitab Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Munziri, ada 4 jilid. Boleh lupa jilidnya, nak terkenal tadi. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi mi yaumil Jum'ah." Siapa yang baca surat Kahfi di hari Jumat, sata'a lahu nurun, memancar lahu untuk orang ko nur, cahaya, min tahti qadami, dari bawah kakinya, ila anani sama, sampai menjulang ke langit. Yudhi'u lahu yawmal qiyamah, akan menerangnya nanti kelak pada hari kiamat. Ghufira lahu ma bainal jum'atain, diampunkan dosa-dosanya antara 2 Jumat. 3. Ini kalau kita baca surat Kahfi malam kini atau besok, ada cahaya yang muncul sehingga dikenali oleh penduduk langit. Saya baca surat Kahfi. Sebab cahaya itu yang hanya bisa dilihat oleh penduduk langit. Seakan-akan berupa sinyal. Nyilangkan ila ananis sama, kepada mencapai awan-awan di langit. Dan nanti di hari kiamat menjadi sinar. Kajian kita di hari akhirat itu nanti kan ada yang bercahaya-cahaya. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aimanihim. Orang-orang nanti akan dikasih cahaya-cahaya yang menyinarinya, meneranginya dan berseri-seri. Salah satu guna cahaya itu sebagai pengenal umat Nabi Muhammad, juga sekaligus untuk penerang melewati sirat. Itu guna cahaya. Nah, salah satu yang menyebabkan kita dikasih cahaya dan cahaya kita makin luas, surat Kahfi. Nanti ketika melewati sirat itu kan sangat gelap. Jahanam itu gelap. Sirat adalah suatu jalan, satu titian yang dibentangkan di atas jahanam, dan jahanam itu gelap. Untuk melewatinya harus pakai cahaya. Dalam surat Hadid ayat 2-3 nanti begitu. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'imanihim. Di bawahnya nanti yauma yaqul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna iqtabis nurikum min nurikum. Itu intinya begitu. Nah, cahaya itu cahaya daripada amal saleh, keimanan, dan termasuk cahaya surat Al-Kahfi. Maka siapa yang ingin bersinar dan cahayanya luas di hari kiamat nanti, maka rajin-rajinlah membaca Al-Quran, salah satunya surat Kahfi di hari Jumat. Kan yudhi'u lahu yawmal qiyamah, akan bersinar nanti dan makin luaslah cahayanya dari kiamat. Karena ada orang yang cahayanya seluas gunung, ada yang setinggi tegak pun kelapa, ada yang sepanjang tubuhnya, ada yang cahaya itu sebesar empu jari kaki. Kadang-kadang muncul, kadang tidak. Itulah orang yang susah nanti lewat sirat. Orang yang cahayanya luar biasa luasnya, secepat kilat menyeberangi sirat. Cepat kilat. Ada yang sekencang seperti angin bertiup, ada yang sekencang kuda berlari, ada yang berjalan cepat, ada yang tertatih-tatih, ada yang merangkak, ada yang jatuh bangun, ada yang jatuh, tergantung cahayanya.
Nah, cahayai hati kita, cahayai rumah kita, cahayai kubur kita, cahayai nanti di akhirat sebagai tanda pengenal, cahayai nanti diri kita untuk lewat di sirat dengan banyak baca Quran. Salah satu surat Kahfi. Nabi sendiri selalu minta cahaya. Allah, ya Allah berikan aku cahaya. Di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Bahkan beliau minta cahaya semua anggota badan dia. Allahumma ja'alni nura. Bahkan beliau minta azim li nura, besarkan cahaya. Cahaya ya, sinar. Dan kemudian yang perlu kita ketahui bahwa cahaya-cahaya itu sebenarnya di dunia kita sudah dapat cahaya. Tapi yang kentara mana cahaya itu nanti di alam kubur dan lebih-lebih di akhirat. Dan di akhirat nanti cahaya itu sebagai pengenal umat Nabi Muhammad. Karena beliau mengenali umatnya dengan cahaya. Salah satunya cahaya wudu. Cahaya wudu. Dengan cahaya wudu itulah Nabi kenal kau umatku, kau umatku, kau umatku. Nah, balik kita ke jejak wali. Itu tentang surat Kahfi. Bahkan siapa yang hafal minimal awal surat Kahfi dan akhir surat Kahfi itu sebagai pelindung tamengnya dari Dajjal. Man qara surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Kahfi, atau dalam hadis lain man hafiza asyra ayatin min awali surat Al-Kahfi, siapa yang hafal 10 ayat pertama surat Kahfi, usima minad Dajjal, dia akan dipelihara, dijaga, dilindungi pada Dajjal. Atau akhir surat Kahfi, akhir surat Kahfi akan dipelihara oleh Dajjal. Dalam hal lain katakan Dajjal tidak bisa dan tidak mampu membahayakannya. Itu perajin baca surat Kahfi. Kalau bisa apa bagus, kalau tidak minimal 10 awal dan akhir surat Kahfi. Sebab itu namanya jiwar. Jiwarukum min fitnatihi. Jiwarikum anan jiwar, penjaga kalian daripada fitnah yang ditimbulkan Dajjal. Karena fitnah terbesar bagi seluruh umat manusia adalah Dajjal. Tidak satu pun Nabi dan Rasul yang diutus, melainkan semua Nabi dan Rasul itu memperingatkan kepada umatnya masing-masing tentang bahaya Dajjal. Tidak boleh enteng-enteng. Sampai-sampai khusus Nabi ajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masiihid Dajjal. Disederetkan dengan azab jahannam, azab kubur, fitnah hidup dan mati dan Dajjal. Karena orang yang kurang-kurang kuat bana iman bisa tergoda dengan fitnah Dajjal. Salah satu pagarnya itu surat Kahfi. Dan di surat Kahfi cukup itu ada suatu kisah, 4 kisah malah. 4 kisah. Kisah pertama, anak muda, id awal fityatu ila kahfi. Id awal fityatu ila kahfi. Kisah pertama tentang bagaimana pemuda-pemuda yang mempertahankan keimanannya, tidak goyang. Yang kedua tentang kisah pemilik 2 kebun. Kebun Ashabul Jannah namanya. Ketika dia diuji dengan harta benda. Dunia sama benda kan. Lalu kisah Nabi Musa dengan Khidir. Biz qala Musa li fatahu. Mana kisah Zulkarnain. Anzarkan yas'alunaka an Zulkarnain. 4 kisah yang berbeda. Kisah pertama tentang pemuda-pemuda yang istiqamah dalam keimanan ketika berhadapi dengan penguasa di zamannya.
Yang kedua tentang orang yang Allah uji dengan kekayaan harta benda. Kisah pemilik kebun. Ada yang gagal di ujian, ada yang tetap bisa melewati ujian kekayaan. Yang ketiga, kisah Nabi Musa. Itu keteguhan beliau dan kemauan keras beliau untuk menyentuh ilmu walaupun beliau rasul. Dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Nabi Musa kan sampai 3 kali yang taluk. Berandailah para ulama, andai Nabi Musa bisa sabarlah, banyak kita dapat pelajaran daripada guru beliau. Tapi kerana beliau tidak sabar, hati gua kita dapat pelajaran. Yang terakhir tentang raja di raja, Zulkarnain, yang menguasai timur dan barat. Itu kisah sebenarnya 5. Salah satunya di antaranya 5 itu ada Nabi Adam. Fitnah dan 5 apa? Sangat penting dalam menghidupi dunia, menghadapi dunia. Lebih-lebih Dajjal. Maka dengan begitu disukai kita membaca surat Kahfi. Dan siapa yang membaca surat Kahfi berarti dia mengundang kehadiran malaikat. Tapi bacalah jangan menangis-nangis. Kalau menangis-nangis saya tak tahu malaikat. Jalan-jalan datang malaikat. Syukur-syukur kita dapat nikmat malaikat datang dalam bentuk awan. Jalan luar halaman nampak awan kata malaikat. Tapi tidak setiap awan malaikat tu. Awan bercahaya-cahaya. Doa lah, sekali kan doa. Beda kok takui kan. Takui ya, sejuk. Minimal baca surat Kahfi atau surah apa pun keras-keraskan di malam hari. Kalau ada kesejukan, kenyamanan, ketawaran, itu ada makhluk lain yang ikut mendengarkan bacaan Quran. Kaji kita tadi itu. Kata siapa? Al-Bara' bin Azim, kana rajulun. Ada seseorang membaca surat Kahfi. Kan itu kaji dia tak? Kana rajulun yaqra'u surat al-Kahfi wa 'indahu farasun marbutun bisatanain. Halaman 56. Ada seseorang yang baca surat Kahfi. Dan di dekatnya ada kuda terpaut. Selagi asyik baca surat Kahfi, diselimutinya oleh awan dari atas. Kemudian kudanya mengelinjang, berputar-putar kuda. Dalam hadis lain katanya taduru wa tadunu. Kuda tadi mengelinjang putar-putar makin mendekat. Awan tadi berputar-putar makin mendekat. Awan terus turun ke bawah. Kudanya lari. Ketika itu cerita ke Nabi jatuh sakinah. Jadi bagi orang-orang yang baca Quran, kepada mereka akan turun sakinah, rahmat, sakinah, dikelilingi oleh malaikat dan disebut-sebut di alam langit sana. Itu kesemewaannya, empek itu. Siapa yang baca Quran, dikelilingi turun rahmat, datang sakinah, dikelilingi oleh malaikat dan disebut-sebut viralnya viral di alam sana, menjadi bahan perbincangan sebab cahaya sedang mengelilinginya. Itu kaji kita malam kini. Sebab kalau lambeknya kita sudah, lambeknya kita pergi. Ada Pak? Kalau dalam Al-Quran pernah dibaca itu yang bisa melihat yang baik itu kecuali Rasul. Apa Rasul itu khusus Nabi Muhammad atau Rasul yang lain? Melihat yang gaib itu atas izin Allah.
atas izin Allah. Khusus tentang malaikat, tidak semua Nabi bisa lihat malaikat. Tidak semua. Nabi-Nabi yang Allah beri izin tapi kurnianya bisa melihat langsung malaikat. Nabi Muhammad baru 2 kali mencari asli malaikat, asli Jibril. Pertama ketika di Gua Hira, kedua ketika di Sidratul Muntaha. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Ketika itulah Jibril mengembangkan sayapnya lebih 660 sayap. Kalam semua. Bantu sayapnya, mudah Nabi Muhammad. Apa Muhammad Hamdi? Ada lalu kita khayalkan bantu sayap dekat Jibril kau. Setiap nama sayap malaikat juga kan. Malaikat itu makin banyak sayapnya makin tinggi kedudukannya. Uli ajnihatin. Dalam surat Fatir. Surat Fatir itu kan disebut dengan surat malaikat. Surat ke-35. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardh. Di situ dengan malaikat tu uli ajniha. Malaikat tu punya sayap-sayap. 2, 3 dan seterusnya. Wa yazidu, dan Allah menambahkan sayap itu makin banyak. Jadi makin banyak sayap malaikat mengisyaratkan ketinggiannya. Ketika kita di majlis ini, malaikat tada'u ajnihataha. Malaikat tu meletakkan sayapnya. Penafsiran meletakkan sayap itu pertama ada hakiki. Malaikat itu bagaikan burung, tapi bukan burung. Burung kalau duduk diletakkan sayapnya, hormat. Jadi malaikat meletakkan sayap, duduk di majlis. Yang kedua, makna malaikat meletakkan sayap, malaikat itu respect, salut, hormat. Hormat. Petanda hormat, sayapnya. Yang ketiga, malaikat itu meletakkan sayap, mereka nak terbang. Nak terbang, duduk di majlis. Kelebihan manusia, dia terbang. Dia tidak bersayap tapi terbang. Orang mengaji terbangnya. Kelebihan. Apa bicara kelebihan saya kan? Malaikat sen punya sayap, tidak terbang. Kita manusia yang punya sayap, terbang. Ketika orang mengaji. Kelebihan. Kau nak disuruh lenggan kan? Di tempat itulah. Alah Pak, kau cerita orang tabang ya Pak. Bapak-bapak jangan tabang Pak, awak nak bersayur. Itu imbauan Pak. Siasatnya mengaji, kalau nanti sampaikannya ayat-ayat dan tafsirannya sesuai dengan tafsirannya, bukan akak-akak kan. Membaca hadis dengan syarahannya atau kitab-kitab fikih yang jelas rujukannya, duduklah. Semua malaikat saya yang punya sayap duduk. Awak jangan tabang loh. Tabang buah. Ke lagu Aspel lo tekan awak. Saya mengeradai ya, banyak tabang mengeradai. Itu banyaknya terjadi seperti itu. Berarti orang kau tidak ingin. Tidak ingin. Padahal kalau hadir, ini masuk catatan malaikat tu. Masuk catatan malaikat. Karena malaikat sebubar awak, bubar lahnya. Ini melapor kepada Allah. Walaupun Allah tidak butuh laporan. Dilaporkan saya hadir. Sehingga malaikat mengatakan, di situ ada orang hadir. Tapi tidak untuk dengar. Ada kepentingan. Biasalah ya Allah. Ini ada pek. Dapat ampunan. Iya, imbauan kita duduk mana sudut itu mana kuas. Mana tu? Dapat kepecah. Sebabnya ndakna kita kadang-kadang orang minyak arum. Dapat arum juga. Tapi ada orang nak mau. Dia hati cakap je, hati. Hati kau nak tahu. Lepak ya. Saya nak ketabang lah. Ini tabang. Kalau bayunya. Tu kaji Pak. Selesai kaji Pak. Semoga kita termasuk orang-orang yang
rajin membaca Al-Quran, menghafalnya, dan menghadiri majelis di mana Al-Quran dibaca, dijelaskan, diterangkan. Kemudian rajin mengamalkan, mengajarkan, dan menyebarluaskan 5 tahap. Dan kita termasuk orang yang dicintai oleh malaikat, disukai oleh malaikat. Di samping kita disebut-sebut di alam sana. Itulah di antara fadilah-fadilah. Semoga kita termasuk orang yang seperti itu. Amin. Diakhiri dengan subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.